Rekor. Salam harmoni. Pada kesempatan ini, adalah kami dari tim pengabdi dengan anggota kelompok sebagai berikut. Yang pertama, saya Alexander Marantika. Yang kedua, Lamdan Ulfain. Dan ketiga, Gede Yudi Wisnawa. Dan juga ada beberapa mahasiswa yang mengikuti Asarina Mabuki dan Tamar Matoe. Kegiatan yang kami lakukan dengan judul adalah pelatihan pembuatan pakan ikan lele pada kelompok budidaya ikan lele ulam mandiri Desa Temukus. Yang menjadi analisis situasi pada kegiatan ini yaitu yang pertama adalah pada kelompok ulam mandiri ini ketersediaan lahan budidaya yang memadai, tersedia sumur bor untuk air dan bangunan yang permanen, tersedia 8 kolam terpal yang berdiameter 3 sebanyak 8 buah. Ini adalah bantuan pemerintah yang mereka dapat secara penuh. Dan yang kedua adalah ketersediaan pakan pun 100% masih diberikan dari Dinas Perikanan. Dan kita ketahui bahwa pakan ini paling berperan penting, itu sekitar 60-70% biaya produksi berasal dari pakan. Yang ketiga, bahwa pelaku pembudidaya belum dilatih tentang pembuatan pakan mandiri sehingga dapat menurunkan biaya produksi karena masih ketergantungan penuh dari pakan toko. Keempat, bahwa pelaku budidaya sebelumnya adalah profesi petani dan melakukan kegiatan profesi budidaya ikan ini hanya masih dalam beberapa waktu. Yang menjadi tujuan kegiatan adalah melakukan pelatihan. Yang pertama adalah melatih pelaku budidaya untuk dapat mengidentifikasi bahan-bahan baku lokal yang dapat dimanfaatkan untuk pembuatan pakan mandiri. Yang kedua adalah dapat melatih untuk menghasilkan pakan pelet dari bahan-bahan lokal ini yang dapat dibuat menjadi pakan ikan lele uh, di kelompok budidaya ulam mandiri. Manfaat dari kegiatan ini yang pertama adalah pembudidaya dapat mengidentifikasi bahan-bahan baku lokal yang dapat dimanfaatkan untuk pembuatan pakan mandiri bagi jenis ikan lele. Yang kedua adalah pembudidaya atau anggota ini dapat terampil untuk membuat pakan pelet ikan lele dengan formulasi pakan yang sesuai dengan kebutuhan ikan. Metode pelaksanaan yaitu yang pertama ada diskusi, ceramah, diskusi, dan kerja kelompok. Dan terakhir adalah latihan formulasi pakan. Dari kegiatan yang kami langsungkan, hasil kegiatan itu dapat terlihat bahwa uh, pembuatan pakan yang digunakan adalah menggunakan metode bujur sangkar dengan kebutuhan protein untuk ikan lele ini adalah 30%. Bahan yang kita gunakan adalah tepung ikan lemuru atau bahasa lokal ikan pengide. Yang berikutnya adalah tepung jeroan dan tepung kedelai, tepung jagung. Bahan-bahan ini kita dapatkan tersedia di daerah Buleleng ya. Dari bahan-bahan yang kita tentukan ini, maka dilakukan uji proksimat sebelum kita akan menyusun formulasi. Dari uji proksimat terlihat bahwa tepung ikan lemuru itu kandungan proteinnya 65,78%, tepung jeroan 66,29%, tepung kedelai 34,47%, dan tepung jagung 5,37%. Nah, setelah itu kita akan masuk dalam metode formulasi dengan metode bujur sangkar yang dapat terlihat seperti pada slide ini. Dan dari metode yang kita pakai ini, maka
hasil dari, masing-masing bahan yang akan dicampurkan untuk membuat 10 kilogram pakan. Itu terdiri dari tepung ikan lemuru sebanyak 1,64 kilogram, tepung jeroan sebanyak 1,64 kilogram, tepung kedelai 1,64 kilogram, dan tepung jagung itu sebanyak 5,08 kilogram. Jadi totalnya adalah 10 kilogram. Dari kegiatan pelatihan ini hasil yang kami dapat ya, untuk survei kepuasan itu dari 10 peserta, eee, mereka menyatakan bahwa sangat puas terhadap kegiatan ini. Nah, ini adalah foto-foto kegiatan yang dapat disampaikan, eee, ada interaksi, ada penyampaian materi, ada diskusi, dan juga ada pelatihan pembuatan pakan. Dari hasil ini, ada beberapa saran yang dapat kami angkat dari kegiatan pelatihan ini adalah perlu adanya fasilitas-fasilitas seperti, mesin cetak, pelet, terapung, dan juga mesin penepung serta oven pengering. Sehingga jika alat-alat ini, mesin peralatan ini dapat tersedia di, kelompok, maka mereka secara mandiri akan dapat menghasilkan, pakan secara mandiri, membuat pakan secara mandiri sehingga ketergantungan, 100% dari pakan toko itu menjadi berkurang. Dampak dari, pembuatan pakan mandiri ini maka, pasti keuntungan ya, pasti keuntungan atau pendapatan masyarakat ini pun juga akan, meningkat. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kegiatan Senadi Mas ke-8, terima kasih.